Oke, halo teman-teman semua, selamat sore. Sebelumnya aku izin off cam ya teman-teman ya, karena router di rumahku tuh lagi rusak gitu. Jadi ini aku pakai WiFi yang jaraknya tuh lumayan jauh gitu. Jadi takutnya nanti jadi delay gitu ya share screen-nya. Oke, di pertemuan kali ini kita bakalan selesain materi litosfer. Kalau misalnya minggu lalu kita udah bahas tentang tenaga endogen ya. Nah, di pertemuan sekarang kita bakalan bahas terkait tenaga eksogen. Nah, kita coba lihat ya, teman-teman ya. Mulai dari apa? Mulai dari definisinya terlebih dahulu nih. Di sini ditulis, teman-teman, tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari mana? Dari luar bumi. Dan sifatnya itu merusak. Nah, tenaga eksogen ini bisa disebabkan oleh radiasi matahari, air, angin, dan makhluk hidup. Jadi gampangnya kayak gini nih. Ini jadi ada litosfer nih, ketipisan ya. Nih, ini misalnya ada litosfer nih, teman-teman. Nah, ini si litosfer. Kalau misalnya dari litosfer ke bawah, nih ya, dari litosfer ke bawah, itu udah kita bahas nih di pertemuan minggu lalu, yaitu si tenaga endogen. Nah, tapi sekarang kita bahasnya dari litosfer ke atasnya. Nah, ini yang disebut sebagai tenaga eksogen. Nah, tadi kita balik lagi nih ya ke definisinya nih. Tadi di sini dibilang tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Dan sifatnya apa? Sifatnya itu merusak. Nah, tapi teman-teman, konteks merusak di sini, itu dia tuh nggak selalu negatif. Nggak selalu negatif, bisa positif. Positif contohnya apa? Nah, kalau misalnya positif, itu contohnya dijadikan sebagai tempat wisata gitu. Banyak nih ya teman-teman, biasanya tuh di daerah pantai, di daerah pertanian, dan di daerah-daerah manapun sih yang ada batuannya, itu kalau misalnya udah rusak, malah terlihat lebih estetik gitu ya. Makanya orang-orang biasanya mau tuh untuk foto-foto dan menikmati kenampakan alam yang berasal dari si tenaga eksogen ini. Jadi hasil pengerusakannya. Nah, kita ingat-ingat di sini, kalau nanti kita bahas tenaga eksogen, itu merusaknya disebabkan oleh apa sih? Bisa disebabkan oleh matahari, air, angin, dan makhluk hidup. Nah, jadi keempat hal ini sebenarnya pokoknya adalah hal-hal yang ngerusak si kenampakan alam di muka bumi ini. Cuman merusak di sini dalam kategori normal ya, teman-teman ya, atau memang seperti itu cara alam bergerak gitu. Kayak misalnya contohnya tuh manusia. Kalau manusia potong potong pohon, itu sebenarnya wajar kalau misalnya dilakukannya dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Dilakukanlah nanti penanaman kembali. Tapi kalau misalnya dia tebang pohon tapi nggak ditanam lagi, terus tebang pohonnya juga massal. Nah, itu yang disebutnya merusak dalam konteks yang negatif gitu. Jadi secara definisi, kalau misalnya kita ngomongin tenaga eksogen, itu seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kita bahas tenaga eksogen, sebenarnya kita akan fokus ke dua hal ini, pelapukan sama pengikisan. Cuman nanti di pengikisan, ini akan ditambah sama yang namanya sedimentasi. Nah, sedimentasi. Nanti ditambah pokok hal ini gitu. Cuman nanti dia ini lebih tergabung ke pengikisan gitu. Jadi setelah terjadinya pengikisan, kita akan masuk nih ke dalam proses sedimentasi gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada yang namanya pelapukan. Pelapukan itu apa? Pelapukan itu adalah proses penghancuran batuan yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Nah, lama di sini itu beneran selama itu ya teman-teman ya, bisa ratusan tahun, ribuan tahun. Jadi benar-benar lama banget proses penghancuran batuannya. Jadi nggak bisa nih setahun 2 tahun doang kita lihat batunya tuh udah berubah secara drastis. Kalau misalnya dia pelapukannya itu secara alami gitu. Nah, pelapukan dalam istilah lain juga disebut sebagai weathering. Ini kayak bahasa Inggrisnya aja gitu sih. Nah, ini teman-teman perlu tahu ya, karena di soal
walaupun soal bahasa Indonesia gitu ya, kita kan di Indonesia nih, tapi kadang-kadang di soal-soal ujian itu ada beberapa kata yang pakai bahasa Inggris. Pas UTBK kemarin aja tuh, pas aku 2021 ya, itu ada satu soal sosiologi yang opsinya tuh pakai bahasa Inggris, teman-teman. Jadi perlu diperhatiin ya, teman-teman ya, bahasa Inggris dari si pelapukan ini. Jangan sampai lupa. Nah, kita akan masuk nih, teman-teman. Pelapukan itu ada apa aja sih? Kalau misalnya di sini pelapukannya itu dibagi jadi berapa macamnya? Jadi 3 macamnya. Ada yang mekanis, ada yang kimiawi, dan ada yang organis. Kita mulai dari yang mekanis. Nah, kalau pelapukan mekanis ini sering juga disebutnya sebagai pelapukan fisis atau fisik. Nah, jadi ini sebenarnya sama aja ya teman-teman ya, cuman nama lainnya aja gitu. Nah, kita baca di sini, pelapukan mekanis adalah hancurnya batuan tanpa merubah. Nih, tanpa merubah susunan kimiawinya. Yang berubah hanyalah bentuk fisiknya saja. Pelapukan ini bisa disebabkan oleh adanya perubahan suhu yang besar. Biasanya terjadi di daerah gurun. Jadi si pelapukan mekanis ini, kita udah dapat nih teman-teman kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi atau daerah yang panasnya tuh lumayan ekstrim. Nah, panasnya panas sekali gitu ya teman-teman ya. Nah, makanya di sini kalau misalnya kita lihat contohnya itu adanya di gurun. Nah, gurun itu terdirinya dari apa aja sih? Gurun ini kan terdirinya dari pasir ya kan, teman-teman. Nah, pasir itu dari mana? Pasir itu, teman-teman, sebenarnya dihasilin dari batu nih. Sebenarnya tuh isinya tuh batuan semua nih. Tapi batuannya tuh lapuk, 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 lapuk. Jadi setelah lapuk pertama, mungkin dia kebelah jadi 2. Terus lapuk lagi, dia pecah lagi, sampai jadi debu. Gitu. Jadi pelapukannya benar-benar panjang, sehingga berubah nih dari batuan menjadi pasir-pasir yang ada di gurun pasir. Si batunya pecah gara-gara apa? Gara-gara si suhu yang terlalu panas gitu. Bukan panas yang kayak di Jakarta ini ya, panasnya tuh benar-benar sepanas itu sampai bisa pecahin batunya gitu. Itu yang pertama, pelapukan mekanis. Yang kedua, itu disebut sebagai pelapukan kimiawi. Nah, kalau pelapukan kimiawi, teman-teman, kita lihat di sini, hancurnya batuan yang disertai dengan berubahnya susunan kimiawi. Pelapukan ini biasanya terjadi dengan batuan air dengan temperatur yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pelapukan kimiawi biasanya terjadi di daerah tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, terutama di daerah kapur. Nah, kita coba lihat ya teman-teman ya, konsep untuk memahami si pelapukan kimiawi sebenarnya tuh gimana? Sebenarnya kalau misalnya gampangnya, ya udah karena hujan. Nih, sesimpel karena hujan. Tapi gimana nih proses terjadinya si hujan ini? Kenapa bisa terjadi hujan? Nah, kalau proses terjadinya hujan, itu sebenarnya dipengaruhi oleh 2 hal yang nanti akan kita bahas secara lebih komprehensif di materi hidrosfer darat gitu ya. Nah, hujan ini, teman-teman, itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, itu karena curah hujan. Wilayah laut yang luas. Yang kedua, itu adalah suhu yang tinggi. Nah, ini sebenarnya kita nanti akan sangkut pautin, teman-teman, kepada proses namanya evaporasi ya, atau penguapan. Nah, kita coba lihat ya, apakah Indonesia sebagai negara tropis nih memenuhi kedua hal ini? Memenuhi ya, teman-teman ya. Wilayah laut yang luas, gak usah ditanya. Indonesia kan negara apa? Negara kepulauan. Berarti apa? Berarti Indonesia punya laut yang sangat luas. Suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi ini dari Indonesia gara-gara apa? Gara-gara dia nih dekat dengan apa? Khatulistiwa. Nah, gara-gara Indonesia dekat dengan garis khatulistiwa, makanya curah hujan di Indonesia itu
tinggi gitu. Kenapa bisa tinggi? Karena si air lautnya ini, teman-teman, gara-gara dia nih ketemu sama suhu yang tinggi, akibatnya terjadilah si evaporasi ini atau penguapan. Nanti si awannya ini akan meresap hasil si penguapan tersebut. Makanya nanti hujannya itu tinggi di Indonesia. Nah, hujan ini, teman-teman, yang dapat mengakibatkan si pelapukan kimiawi, gitu. Itu dia terkait pelapukan kimiawi, jadi simpelnya terkait hujan, tapi hujan ini bisa terjadi karena dua hal ini ya, wilayah laut yang luas sama suhu yang tinggi, gitu. Sama yang terakhir, itu ada yang organis. Nah, kalau misalnya organis ya dia ngomongin makhluk hidup. By the way, organis ini ada nama lainnya. Nama lainnya tuh biologis, sama aja sih sebenarnya ya. Biologis, organis gitu. Nah, jadi ada 3 hal nih teman-teman yang bisa menjadi faktor terjadinya pelapukan organis. Yaitu yang pertama, tumbuhan, hewan, dan manusia gitu. Kalau manusia contohnya gimana? Tadi ya, ketika si manusia ini melakukan penebangan hutan. Nah, artinya si alam ini itu kan jadi rusak lah ya istilahnya. Tapi itu sebenarnya ya hal yang wajar gitu, teman-teman. Tapi kalau misalnya penebangan hutannya dilakukan tidak sesuai prosedur dan secara massal, itu baru dilihat tadi ya dalam hal perusakan yang negatif gitu. Sampai sini, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang 3 jenis pelapukan ini? Ada yang masih bingung nggak terkait pelapukan dulu nih? Oke, pelapukan tuh melulu tentang batuan doang nggak, Kak? Iya, sebenarnya pelapukan ini biasanya tentang batuan doang gitu. Kalau misalnya bisa sih kayak kayu, cuman tuh jarang dibahas gitu. Kenapa kayu ini cuman nggak dijadiin contoh ketiganya ya teman-teman ya? Karena kayu ini, nih ya kayu itu masuknya cuman ke biologis. Karena dia ini bisa lapuk gara-gara apa? Gara-gara yang namanya rayap. Nah, si rayap ini. Cuman, kalau misalnya kayu ini mau dimasukin ke 3 hal ini, dia tuh nggak bisa, gitu. Jadi sebenarnya nggak melulu tentang batuan, tapi ada faktor-faktor lain. Cuman paling sering dibahasnya itu adalah si batuannya, gitu. Oke, yang kimiawi, minta contohnya. Sebenarnya sama sih kayak yang mekanis gitu ya, teman-teman ya. Dia ini batuannya tuh sama-sama retak juga, sama-sama jadi partikel yang lebih kecil juga. Cuman beda penyebabnya aja. Penyebabnya kalau misalnya di kimiawi, itu apa? Si curah hujan yang tinggi ini kan. Nah, ketika curah hujan, teman-teman, itu sebenarnya dia ini bisa merusak si batuannya. Makanya lama-lama nanti batuannya tuh lapuk atau kayak keropos lah ya gitu ya. Lama-lama dia jadi berubah nih si bentuk dari si batuannya gitu. Jadi sebenarnya cuman teman-teman perhatiin aja di bagian penyebabnya ini apa gitu. Karena kalau misalnya si bendanya itu sama-sama batuan gitu. Sebenarnya nggak harus hujan asam sih, kayak hujan apa aja itu bisa teman-teman. Kayak hujan yang sehari-hari terjadi itu bisa menjadi faktor yang membuat terjadinya pelapukan. Kayak tembok yang kehujanan gitu ya, Kak. Betul, betul. Tapi kan kalau misalnya tembok, itu kan hasil bangunan manusia ya. Makanya dia tuh jarang nih dijadiin ke soal geografi gitu. Jadi mungkin untuk soalnya itu lebih prefer ke hasil-hasil emang buatan alam gitu. Tapi betul, kalau misalnya tembok kehujanan, teman-teman bisa lihat ya. Atau tembok nih, lama-lama kepanasan itu teman-teman bisa lihat kan sering ada tembok yang retak. Nah, itu sebenarnya jadi contoh yang mana? Jadi contoh yang mekanis gitu. Oke, pelapukan itu beda teman-teman sama pengikisan. Nanti kita akan lihat ya, pengikisan tuh seperti apa. Pengikisan tuh sama kayak erosi, itu nama lainnya aja. Tapi pelapukan sama pengikisan itu 2 hal yang berbeda.
Kah untuk daerah kapur apa hanya ada di pegunungan? Nah, nggak selalu ya teman-teman ya. Pegunungan itu tidak selalu ada daerah kapurnya. Lihat di Indonesia tuh kapur itu adanya di wilayah timur Indonesia atau mulai dari tengah sampai timur sedikit gitu. Jadi nggak selalu dia nih ada di pegunungan gitu ya. Cuman emang biasanya tuh disebutnya tuh pegunungan kapur gitu. Kalau batuan yang kena hujan hingga berlumut itu gimana, Kak? Nah, lumut. Lumut itu apa? Lumut itu tumbuhan, teman-teman. Jadi dia masuknya ke bagian yang mana? Organis, gitu. Betul, yang biologis. Betul banget. Aman sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu tentang si materi pelapukan dulu? Oke, aman ya sejauh ini ya. Kita coba latihan soal dulu. Pelapukan fisis adalah jenis pelapukan yang umumnya terjadi di wilayah apa tadi? Pelapukan fisis. Oke, Nafis jawab yang C. Kalau bisa teman-teman udah punya jawabannya, boleh tulis di kolom chat, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, semuanya jawab yang C. Oke, di sini juga ada nih yang kasih alasannya, suhu panas. Terus juga ada yang bilang gurun, karena daerah yang memiliki suhu yang tinggi gitu. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Di sini yang ditanya adalah pelapukan fisis. Tadi pelapukan fisis itu dia sama ya teman-teman ya, kayak pelapukan mekanis atau fisik. Nah, jadi sama aja nih teman-teman ya ketiga hal ini. Nah, tadi kita udah lihat kalau misalnya pelapukan mekanis itu terjadinya gara-gara apa? Gara-gara suhu yang tinggi, betul banget. Suhu yang tinggi atau panas. Makanya kalau misalnya tanya di wilayah mana? Di wilayah gurun, betul banget. Kalau tropis, tadi ini kimiawi ya. Kimiawi. Kalau subtropis, nanti bahasannya sama angin. Nanti kita akan lihat juga. Terus kalau misalnya kapur, ini juga kimiawi ya, teman-teman ya. Kalau misalnya daerah patahan, nah ini ada sedikit analisis ya, teman-teman ya. Kalau daerah patahan, itu tuh dia bukan eksogen. Melainkan apa kemarin kita udah bahas ya, dia masuknya tuh ke endogen. Kegerakan apa? Kegerakan orogenetik gitu. Jadi daerah patahan sama lipatan itu enggak masuk ke dalam apa? Ke dalam tenaga eksogen, masuknya ke yang endogen gitu. Sampai sini terkait nomor ini ada yang mau ditanyain dulu, ada yang masih bingung nggak kenapa jawabannya tuh yang cacing. Kata kuncinya sebenarnya suhu yang tinggi ya, teman-teman ya. Tinggal teman-teman cari aja nih, mana nih daerah yang memiliki suhu yang tinggi. Oke, sejauh ini aman ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kedua, yaitu tentang pengikisan atau erosi. Nah, definisinya itu apa? Definisinya adalah proses penghancuran batuan oleh tenaga yang melibatkan pengangkutan material seperti air, angin, dan arus laut. Nah, jadi teman-teman udah bisa lihat ya, kira-kira kalau misalnya ditanya perbedaan pelapukan sama pengikisan itu apa? Kalau misalnya pelapukan, itu dipengaruhi sama dua hal sebenarnya ya, tiga sih. Yang pertama itu ada suhu yang tinggi, curah hujan yang tinggi, sama yang terakhir itu adalah makhluk hidup. Tiga hal itu doang. Sedangkan pengikisan, teman-teman, atau erosi, itu disebabkannya oleh apa? Oleh air, angin, dan arus laut. Nah, itu doang, teman-teman, sebenarnya yang bisa kita jadiin patokan kalau misalnya mau bedain nih antara pengikisan dan pelapukan gitu. Jadi dilihat lagi faktornya itu apa, baru bisa kita tentuin dia ini masuknya ke pengikisan atau pelapukan. Nah, sekarang kita lihat teman-teman di sini jenis-jenis pengikisan tuh ada apa aja. Air aja dibagi jadi dua nih di sini. Kalau dia berdasarkan airnya tuh adalah air mengalir, ya, air mengalir. Adanya di mana? Adanya di sungai,
Nah, jadi kalau misalnya pengikisan oleh air yang terjadi di sungai, itu dia dinamakannya sebagai ablasi. Syarat pengikisan oleh ablasi ini adalah air itu harus mengalir dan mengangkut benda-benda padat. Nah, teman-teman lihat ya, kalau di sungai itu kan bergeraknya dari hulu ke hilir. Hulu ini adanya di mana? Hulu ini adanya di atas. Sedangkan hilir ini adanya di bawah. Nah, kalau misalnya dia ini turun, teman-teman, dari atas ke bawah, biasanya tuh dia bawa nih si batu-batuan, atau lumpur, atau segala sedimentasinya dari atas ke bawah, gitu ya. Makanya nanti berkumpul semua tuh di akhir. Namanya apa? Namanya adalah delta. Delta ini apa? Delta ini adalah muara sungai. Ini dia tuh sebagai tempat pengendapan. Cuma nanti lebih kompleksnya terkait dengan sungai, itu kita akan bahas ya teman-teman ya, di materi hidrosfer bagian darat. Nanti kita akan bedah satu persatu, kira-kira istilah-istilah yang ada di dalam sungai ini apa aja gitu. Terus yang kedua, di sini ada pengikisan oleh gelombang, atau nama lainnya adalah arus laut. Nah, gelombang itu kan kadang teman-teman bisa lihat ya, kalau bisa lagi kencang, itu kayak ditabrak sesuatu gitu. Nah, itu yang dinamakan sebagai pengikisan oleh gelombang, atau disebutnya sebagai abrasi. Di sini kita lihat, pukulan-pukulan gelombang bisa merusak pantai. Hasil dari perusakan tersebut dibawa oleh arus laut ke tempat yang lebih tenang. Makanya kalau di sekitar pantai, teman-teman suka lihat ya, ada mulai dari pasir. Pasir dari mana? Dari pengikisan batuan yang ada di laut gitu. Jadi makanya pasir itu lebih banyak di daerah pantai. Karena balik lagi ya, si pasir ini itu akan dibawa ke tempat yang tenang. Semakin ke pantai, ombaknya tuh semakin kecil. Semakin ke laut, itu ombaknya semakin besar gitu. Terus yang ketiga, itu ada pengikisan oleh angin yang disebut sebagai apa? Sebagai deflasi. Nah, ini terjadinya di mana? Di daerah gurun. Angin mudah sekali membawa material halus hasil pelapukan. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat gambar gurun, itu adanya di mana? Kayak gini kan dia. Nah, teman-teman kalau misalnya lagi di jalan nih, ada angin. Nah, angin itu kadang membawa debu ya kan teman-teman ya. Makanya mata kita tuh suka kelilipan kadang, karena si anginnya ini sebenarnya tuh membawa debu-debu gitu ketika dia nih bergerak teman-teman. Sama halnya kayak di gurun teman-teman. Jadi dia ini kan berangin ya. Nah, si angin itu bergerak membawa pasir. Nah, ketika si gaya atau tekanan dari si anginnya udah habis, dia akan menjatuhkan hal-hal yang dia bawa ke satu tempat. Makanya nanti lama-lama membentuk gurun gitu atau gunung pasir gitu ya. Karena titik tersebut merupakan titik berhentinya angin gitu. Sama yang terakhir, itu ada yang disebut sebagai pelapukan oleh gletser atau yang disebut sebagai eksarasi. Itu tuh apa sih? Nah, kalau oleh gletser, teman-teman, pelapukan ini disebabkan oleh es yang mencair. Hasil pengikisan oleh gletser disebut sebagai morena gitu. Nah, ini perlu diingat-ingat nih, teman-teman ya. Kalau gletser itu disebabkan oleh es yang mencair gitu. Oke, pasir pantai warnanya putih berasal dari pengikisan karang, Kak. Sebenarnya nggak full karang ya, teman-teman ya. Itu tetap ada campuran batuannya juga gitu sebenarnya. Jadi nggak harus full karang gitu ya. Kalau nggak nanti karangnya habis ya, teman-teman bisa-bisa. Cuman emang ada campurannya gitu. Tapi masih didominasi oleh batuan. Nah, batuannya itu sebenarnya yang berwarna putih, makanya dia bawa pigmen yang warna putih gitu. Ada yang mau ditanyain dulu tentang pengikisan ini? Sebenarnya kalau kita bahas tentang erosi itu nggak bisa dilepasin ya teman-teman ya sama materi apa? Sama materi hidrosfer gitu ya, hidrosfer darat dan laut.
Keduanya tuh saling berkaitan. Gitu. Aman sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, nggak ada nih ya sampai sini ya. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita coba latihan soal. Nah, soalnya di sini faktor-faktor yang tidak. Nah, yang tidak mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat erosi di suatu tempat. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau udah ketemu jawabannya, boleh tulis di kolom chat, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, Pade jawab yang E. Kenapa Pade jawab yang E? Kenapa enggak yang A, B, C, D? Kenapa harus yang E yang jadi jawabannya? Ada yang bisa kasih alasan nggak? Kenapa nih jawabannya tuh yang E? Oke, ada yang bilang, Kak, sebab erosi itu di soalnya. Organisme itu pelapukan, Kak. Oke, kita coba lihat ya, teman-teman ya. Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat erosi di suatu tempat adalah jawaban teman-teman tuh benar banget. Karena si organisme ini, teman-teman, masuknya ke dalam apa? Ke dalam pelapukan. Sebenarnya sesimpel itu. Cuman, di soal ini sebenarnya kita bisa belajar banyak banget, teman-teman. Dari opsi A, B, C, D-nya. Makanya di sini aku mau coba bahas ya, teman-teman ya. Di sini, di soalnya, faktor-faktor yang tidak mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat erosi. Jadi ternyata erosi itu bisa erosi yang ringan ya teman-teman ya, atau pengikisannya itu kecil. Ada juga erosi yang memiliki kekuatan yang tinggi. Nah, kita bahas mulai dari yang pertama ya teman-teman ya. Lereng di sini. Nah, lereng. Lereng tuh ada dua ya kan teman-teman. Ada lereng yang terjal, ya kan? Ada lereng yang terjal, atau dia tuh hampir lurus ya teman-teman ya. Tapi ada juga nih lereng yang landai. Yang landai itu yang hampir lurus. Nih, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, keduanya tentu berbeda kalau misalnya terjadi erosi. Nah, kalau misalnya yang landai, teman-teman, yang landai ini, dia tuh tingkat erosinya rendah. Rendah. Nah, kalau misalnya curam, itu dia tingkat erosinya gimana? Tinggi. Cara bayanginnya gimana? Teman-teman lihat, kalau misalnya terjal ini, langsung bayangin aja air terjun. Air terjun itu lurus ya kan teman-teman badan sungainya. Ketika dia lurus, arusnya gimana? Arusnya kenceng banget ya kan? Sekenceng itu. Nah, itu yang bikin bagian bawahnya, teman-teman, itu sebenarnya dalam banget. Karena kekikis terus-terusan gitu. Nah, teman-teman bandingin nih sama wilayah sungai yang udah hampir landai. Misalnya nih, teman-teman mungkin ada yang rumahnya dekat aliran sungai yang lurus, itu kan cenderung pelan banget ya teman-teman, airnya tuh bergerak. Nah, karena pelan, makanya tingkat erosinya itu rendah. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman ya di sini faktor pertama yang bisa mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat erosi itu adalah si lerengnya. Kalau terjal dia semakin tinggi tingkat erosinya, kalau misalnya landai dia semakin rendah tingkat erosinya. Terus yang B sama yang C ini sebenarnya gabung teman-teman nih, tutupan batuan sama vegetasi. Biasanya si batuan ini atasnya itu adalah vegetasi. Vegetasi itu apa sih? Vegetable. Artinya dia ini tumbuhan. Nah, tumbuhan. Kita coba gambarin ya, teman-teman, biar lebih kebayang konsepnya itu sebenarnya gimana, gitu. Nah, kalau misalnya nih, ada wilayah nih. Nih, wilayah 2. Bawahnya nih batuan nih, teman-teman nih. Ini yang aku coret-coret ini batuan ya. Nih, ini batuan. Ini kita tulis batuan. Yang A, nih ya, ini yang B. Nah, kalau yang A, di atasnya tuh ada tanaman nih. Sedangkan yang B itu nggak ada tanaman di atasnya. Nah, ketika teman-teman
si A ini, dia tuh punya tingkat erosi yang rendah. Sedangkan yang B, itu dia erosinya tinggi. Kenapa bisa kayak gitu, teman-teman? Karena kalau bisa kita lihat nih, misalnya lagi hujan gitu ya, teman-teman ya. Nah, atau bisa juga tadi gara-gara kena air gitu ya. Nah, kalau misalnya dia nih ada tutupannya, teman-teman, nih ya, ada tutupannya, sebenarnya dia ini akan memperlambat, teman-teman, proses penurunan dari si airnya. Kalau misalnya teman-teman pernah jalan di bawah pohon, itu sebenarnya hujannya tuh kan nggak terlalu tinggi gitu ya, teman-teman ya. Kayak nggak terlalu basah kuyup lah kita. Karena masih tertahan di dalam daun-daunnya gitu. Dan ketika nanti dia jatuh ke dalam si batuannya ini, itu nggak akan terlalu kencang dibandingin yang B ini. Kalau misalnya yang B ini, kalau misalnya terjadi hujan nih, nah udah dia tuh langsung turun aja teman-teman dan melukai si apanya, si batuannya gitu. Makanya kalau misalnya ada batuan teman-teman, ada batuan, ada vegetasi atau disebutnya tutupan batuan, pokoknya suatu hal yang menutupi si batuannya ini, itu dia teman-teman memiliki erosi yang rendah. Kebalikannya ya, kalau misalnya nggak ada apa-apa nih di atasnya, itu dia memiliki erosi yang tinggi. Terus yang terakhir, curah hujan. Nah, curah hujan. Nah, kalau misalnya curah hujan, ya balik lagi ya teman-teman ya. Kalau misalnya airnya banyak, itu kira-kira erosinya lebih kencang atau lebih rendah teman-teman kira-kira? Kalau airnya tuh banyak banget dalam jumlah yang banyak, kira-kira erosinya tuh rendah atau tinggi? Oke, ini ada beberapa yang jawab betul banget teman-teman. Jadi kalau misalnya semakin besar gitu ya, si airnya, makanya erosinya itu akan semakin tinggi. Sedangkan kalau misalnya kebalikannya ya, airnya rendah, itu ya kebalikannya, erosinya itu juga ikutan rendah. Gitu. Nah, gitu teman-teman. Ada yang tanya di sini, curah hujan bukannya masuknya ke pelapukan kimiawi ya, Kak? Itu betul banget, teman-teman. Tapi perlu diingat ya, kalau misalnya di dalam di dalam erosi itu juga ada air gitu. Jadi sebenarnya patokannya ya, teman-teman ya, kalau misalnya dia ini berkaitan sama air, dia ini bisa keduanya gitu, antara erosi dan juga pelapukan gitu. Tapi balik lagi ya teman-teman ke sini. Letaknya tuh di mana si airnya? Antara dia beradanya tuh di sini di sungai sama di mana nih di laut gitu. Sebenarnya kayak gitu konsepnya. Tapi kalau misalnya di sini curah hujan dan vegetasi itu konsepnya sebenarnya ya bisa dibilang cara berpikir kita nanti kalau misalnya ketemu soal itu bisa kayak gini gitu. Aman sampai sini? Oke, aman ya teman-teman ya. Nah, ini aku mau kasih cara untuk mengingat aja sih sebenarnya ya. Tadi di gurun itu jenis erosinya apa? Jenis erosinya tuh deflasi. Deflasi atau angin. Nah, ini ada salah satu contoh pengikisannya, teman-teman. Namanya tuh mushroom rock. Mushroom rock. Nah, mushroom rock ini proses pelapukannya gara-gara apa sih? Nah, kita coba gambarin ya, teman-teman ya. Misalnya ini ada batuan yang bentuknya tuh kayak gini. Terus si batuan ini dikikis nih oleh angin. Dikikis oleh angin. Nah, nanti teman-teman, si anginnya ini kan bisa aja nggak merata gitu ya tingginya ya. Bisa dari sini sampai sini doang, atau bisa dari sini sampai sini. Nah, kalau misalnya anginnya ini cuman dari sini sampai sini, teman-teman, itu kan bagian sininya aja ya yang kekikis. Kalau misalnya nanti gambarnya itu jadi kayak gini, nih, jadi bentuknya kayak gini kurang lebih.
Nah, ini yang disebut sebagai fenomena mushroom rock gitu. Nah, ini fenomena mushroom rock. Jadi sebenarnya bentuknya tuh disebutnya tuh mirip sama jamur nih. Makanya dia dinamakan sebagai mushroom rock. Cuman ini adalah hasil dari pengikisan oleh angin. Nah, ini kan oleh angin ya. Kalau misalnya oleh air laut, ini aku juga ada nih. Dulu tuh aku hafalinnya kayak gini. Air laut atau abrasi. Nah, abrasi. Jadi awalnya teman-teman, itu cuma ada satu tebing doang nih. Ya kan? Nah, kalau tebingnya dia tuh masih dalam bentuk yang bagus, itu disebutnya sebagai cliff atau tebing aja. Nah, kalau misalnya tebingnya ini teman-teman, tiba-tiba dia tuh kebelah gitu ya jadi dua, dan ada satu tebing yang bentuknya tuh kayak tiang gitu ya. Nah, itu dinamakan sebagai sistak. Sistak atau tebing tiang. Tebing tiang. Nah, kalau misalnya kita gambarin kayak gini kan sebenarnya kelihatan tebingnya tuh dari samping aja ya kan, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dibalik, itu kan bentuknya sebenarnya kayak gini. Nah, biasanya dia ini menghadap ke laut. Kalau dia nih dikasih gelombang-gelombang terus, yang lewat ke badan batuannya, semisal nih dalamnya itu dia bolong, teman-teman. Nah, bolong kayak gini. Nah, kalau tengahnya itu bolong, itu dinamakan sebagai sea arc. Sea arc, atau disebutnya adalah tebing yang bolong. Ini di Bali ada nih, contoh kayak gini yang dijadikan sebagai apa? Sebagai tempat wisata. Makanya tadi di awal aku bilang ya teman-teman ya, kalau misalnya eksogen, itu dia belum tentu merusak dalam hal negatif. Bisa juga dijadiin hal-hal yang positif. Misalnya di sini jadi apa? Jadi tempat wisata gitu. Boleh yang sistak ya. Oke, yang sistak. Ini tadinya nih tebingnya sebenarnya bersatu nih teman-teman. Nih tebingnya bersatu. Tapi tiba-tiba pecah nih dia. Jadinya sendiri nih. Nah, itu yang dinamakan sebagai sistak. Jadi pecahan dari tebing yang awalnya atau tebing yang utamanya gitu. Tapi perlu teman-teman lihat bentuknya tuh harus kayak tiang gitu aja ya. Kayak apa ya? Pipih. Nggak gede tapi kayak kecil dan bentuknya tuh kayak lurus aja gitu. Itu yang dinamakan sebagai sistak atau tebing tiang. Jadi sebenarnya dia patahan aja sih dari tebing yang sebelumnya gitu. Aman sampai sini? Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain dulu? Ini sebenarnya bisa kalian hafalin secara definisi sendiri-sendiri gitu sih. Cuman lebih enak sebenarnya yang hafalinnya langsung ketiganya gitu aja. Nanti tinggal kalian coba jelasin ulang gitu ya ke diri kalian sendiri supaya nanti lebih gampang aja. Karena kalau misalnya aku ngafalin satu-satu tuh kadang suka kebalik-balik gitu loh. Si arc tuh yang mana ya? Yang ini atau yang ini gitu. Jadi mendingan digambar aja teman-teman ya biar kita lebih kebayang. Oke, aman ya sejauh ini ya. Iya, betul. Iya, emang agak kayak kue lapis kayak gitu ya. Pokoknya gitu deh teman-teman ya, kayak kue lapis dipotong, itu terserah ya teman-teman mau pakai pembayangannya kayak gimana, biar ada hal yang bikin teman-teman ke-trigger aja sih, biar cepat gitu ya untuk ingetnya, gitu. Itu membutuhkan waktu lama pemisahannya, Kak. Iya, lama banget. Bisa ribuan tahun, teman-teman, untuk memisahkannya, gitu. Benar-benar lama banget deh pokoknya kalau fenomena geografi tuh nggak bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Kalau bukan misalnya terjadi gempa bumi atau misalnya tsunami, itu sebenarnya dia tuh pengikisannya lama banget. Karena si gelombangnya kan sebenarnya apa ya, dia nabrak si tebingnya terus-terusan ya, setiap hari, setiap saat gitu ya. Nah, tapi teman-teman, dia ini sampai bisa bolong itu lama banget. Oke, ada yang minta contoh sistak. Kita langsung aja kali ya teman-teman ya. Cari di Google. Kita lihat
kira-kira si stuck ini kalau dunia nyata, itu gambarnya kayak gimana? Ntar ya, agak lemot nih. Nah, teman-teman lihat di sini. Nih ya, ini gambar paling benernya nih. Nah, ini tebing. Aduh, nggak bisa dicoret lagi ya. Kita save aja deh gambarnya deh. Add to photo, biar nanti nggak hilang gitu ya. Image. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini tuh sebenarnya tebing utamanya nih. Nih, tebing utamanya. Tapi gara-gara dia ini terkena erosi, teman-teman, makanya tuh ada tebing nih, satu yang berdiri tegak gitu. Dia ini sebenarnya gabung, teman-teman. Entah sama yang kanan atau sama yang kiri ya. Cuman dia ini sebenarnya gabung. Tapi gara-gara lama-lama ke erosi, dia jadinya itu kayak gini. Terus kalau misalnya tadi ada apa lagi? Si arc ya, kita coba lihat, teman-teman. Kira-kira dia bentuknya tuh kayak gimana? Nih, kayak gini, teman-teman. Tebingnya bolong tengahnya. Nih ya, kita masukin aja deh. Biar enggak hilang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tengahnya itu bolong. Nah, dia ini. Akibat apa? Akibat si ombaknya, teman-teman. Gitu ya. Jadi, ini bisa dijadikan kelihatan itu ya, teman-teman. Oh, ombaknya tuh lumayan tinggi juga ya. Karena bolongnya tuh benar-benar sampai atas sini. Gitu. Betul banget lagi tebing iklan rokok, benar. Penyebabnya karena air laut ya, Kak? Iya, lebih tepatnya penyebabnya gara-gara apa? Gara-gara gelombang laut. Gelombang laut. Atau bahasa kitanya tuh gara-gara ombak, guys. Gara-gara ombak. Betul, gara-gara ombak. Oke, ada yang tanya, dari si arc bakal bisa berubah jadi si stuck gak, Kak? Karena pengikisan bisa aja, teman-teman ya. Kalau misalnya dia nih patah nih tiba-tiba, terus ini patah lagi, jadinya lurus gitu, itu bisa aja gitu, teman-teman. Sebenarnya nggak ada batasnya gitu ya. Dari cliff doang bisa jadi si stuck, itu nggak kayak gitu. Bisa juga ya, teman-teman ya. Karena kan kalau bisa teman-teman lihat nih, kalau misalnya tadi contoh dari si stuck itu tadi yang sebelahnya, bentar, wait, nah, nih, kayak gini kan teman-teman ya, kalau misalnya ini dia berubah jadi si arc, bisa nggak? Bisa ya teman-teman ya. Nah, ini gambarnya baru muncul. Nah, kalau misalnya dari bentuk si stuck yang seperti ini, mau berubah jadi si arc, bisa nggak teman-teman? Bisa, kalau tengahnya itu bolong, gitu. Jadi, bisa-bisa aja ya teman-teman ya berubah. Kok bisa ya yang tengah doang yang bolong? Nah, kenapa bisa yang tengahnya yang bolong, teman-teman? Karena kalau misalnya teman-teman pernah lihat ombak, dia tuh sebenarnya cuman menghantam satu tempat doang yang sama secara terus-terusan. Emang tempat lainnya ini kena ombak juga, teman-teman, tapi nggak setitik pusat yang ada di bolongan ini, gitu. Jadi sebenarnya samping-sampingnya ini juga kena ya, teman-teman ya, ombaknya. Cuman titik pusatnya itu emang ada di tempat yang sudah bolong ini, gitu. Sebenarnya kayak gitu. Aman sampai sini? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Sama mushroom rock kali ya, tanggung satu lagi. Gambar mushroom rock tadi kita sempat singgung. Nah, mushroom rock kayak gini bentuknya. Kayak jamur ya kan? Kita masukin deh ke sini. Nah, ini dia mushroom rock. Bentar ya, agak nge-lag ya teman-teman ya, share screen-annya ya. Nah, kayak gini mushroom rock. Mirip sama jamur aja sih, makanya dia dinamakan sebagai mushroom rock gitu. Oke, tengahnya maksudnya ininya kah? Ininya ya? Atau ininya? Satu atau dua? Dua ya? Nah, sebenarnya teman-teman, kenapa dia tuh bisa masih ada tengahnya? Karena angin di gurun, teman-teman, itu sebenarnya nggak satu arah doang dari sini. Dan nggak satu arah juga dari sini. Jadi dia tuh dua-duanya, dari kanan dan dari kiri, gitu. Makanya samping-sampingnya ini yang hilang. Tengahnya dia masih ada, gitu. Jadi gerakan angin tuh nggak cuma satu tempat doang ya, teman-teman ya. Tapi bisa juga berlawanan arah. Makanya dia tuh masih ada atasnya.
Begitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, itu kan dia bentuknya ya udah kayak amburadul aja ya kan. Karena ya bagian atas ini udah hilang-hilangan gitu. Jadi nggak dalam bentuk yang seperti ini gitu. Sama-sama. Oke, sejauh ini aman ya teman-teman ya tentang erosi. Kita coba lanjut ke sedimentasi. Apa nih adanya lagi? Iya, mushroom rock cuma ada di gurun, betul. Cuma ada di gurun doang. Kalau misalnya dalam yang nyata, itu sebenarnya agak jarang sih teman-teman ya. Karena kalau misalnya wilayah tropis kayak Indonesia, itu kan sebenarnya nggak terlalu banyak ya anginnya ya. Makanya teman-teman jangan heran, di Indonesia tuh jarang banget terjadi yang namanya puting beliung, ya kan. Pokoknya fenomena-fenomena besar karena angin, di Indonesia tuh jarang gitu. Nanti kalau misalnya terkait dengan fenomena angin itu banyaknya di wilayah yang beriklim sedang gitu ya. Deket-deket mau ke kutub itu semakin banyak anginnya. Tapi kalau misalnya deket-deket Katulistiwa, itu semakin sedikit jumlah anginnya gitu. Iya, tebing tiang tadi adanya di laut aja, benar. Pokoknya 3 hal ini teman-teman ya. Cliff, terus ada sea stalk, sama sea art, itu cuma ada di dalam apa aja? Di dalam laut aja. Dari namanya aja udah sea ya sebenarnya. Jadi emang dia ini cuma adanya di laut aja. Mushroom rock nggak ada di Indo, karena di Indo itu nggak ada gurunnya. Gitu. Makanya kita nggak ada yang nggak pernah lihat fenomena mushroom rock di Indonesia. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya, ke materi sedimentasi. Tadi kalau teman-teman masih ingat, materi pengertian dari si pengikisan, tadi tuh hal-hal yang udah dikikis akan dibawa nih oleh agen dan dikumpulkan di suatu tempat. Nah, ini yang akan kita bahas teman-teman di sedimentasi. Nah, kegeser. Oke, ini yang akan kita bahas di sedimentasi. Kita baca dulu. Bahan hasil erosi yang terangkut oleh air, angin, atau media pembawa lainnya suatu saat akan diendapkan jika kekuatan medianya pembawa tersebut berkurang. Ini contohnya kayak gimana? Contohnya yang tadi angin paling gampang. Kalau anginnya udah nggak ada tenaga, si hasil ataupun benda yang dibawa oleh angin tersebut akan dijatuhkan ke suatu tempat. Makanya tadi terjadi yang namanya si gunung gurunnya gitu ya, padang pasirnya gitu ya. Nah, di sini kita harus lihat teman-teman, ada sedimentasi berdasarkan tenaga yang mengendapkannya. Jadi siapa sih yang membawa hasil dari erosinya? Itu ada 3 hal ini. Ada yang sedimen akuatis, aerolis, sama glasial. Yang pertama itu akuatis. Namanya juga aqua ya. Kita ingat aja, aqua itu apa sih? Minuman mineral kan. Berarti kan dia ngomongin air. Makanya dia ini diendapkannya oleh air. Contohnya apa? Contohnya lumpur. Lumpur ini dibawanya di air. Tapi khususnya kalau lumpur ini adanya di sungai ya, teman-teman ya. Di laut juga ada sih, cuman lebih banyaknya itu di sungai. Terus yang kedua, batuan sedimen aerolis atau disebutnya sebagai aeris, sama aja ya teman-teman ya. Itu dia diendapkannya oleh apa? Oleh angin. Nah, tadi ya ada tanah los. Nanti kita akan cari gambarnya ya teman-teman ya. Terus yang terakhir, itu ada yang namanya glasial. Nah, kalau glasial, itu diendapkannya oleh es. Nanti contohnya tuh ada morena gitu. Kalau lumpur, ini udah ada deh di sini. Nih, yang lumpur itu yang ada di sini, teman-teman. Nih, lumpur itu adanya sebenarnya di muara sungai sih, sebenarnya ya. Karena di muara sungai, balik lagi, atau namanya tadi delta, itu dia itu tempat berkumpulnya semua sedimen yang berada di sungai. Cuman, kadang teman-teman nih, di muara sungai itu, dia ujung-ujungnya tuh masuk ke laut. Jadi, secara nggak langsung si lumpurnya ini ada juga gitu ya di laut gitu. Karena muara sungai biasanya nyambung teman-teman sama laut gitu. Fluvial itu kan adanya di mana teman-teman? Di sungai gitu. Benar, masuknya akuatis betul banget. Oke, ada yang tanya morena apa? Kita coba cari ya teman-teman ya. Morena. Wah, kayaknya bentar. Kenampakan alam.
morena. Nah, kita coba lihat bentuknya itu dia kayak gimana. Nah, yang wait, mana ya? Kenapa tidak ada? Nah, ini teman-teman kita crop. Wait. Sebentar. Kita crop gambarnya. Nah, kita crop nih. Sebenarnya kalau misalnya morena ya, teman-teman ya. Ya ini sebenarnya cuma S aja sih. Bentar nih. Kita masukin gambarnya. Nah, tadi ingat ya, di materi glasial itu ngomongin apa? Ngomongin tentang es. Jadi ketika es ini mencair, teman-teman, dia kan akan turun ke bawah ya. Nah, ketika dia turun ke bawah, dia ini akan bawa material-material yang ada di sekitarnya, gitu. Makanya nanti setelah esnya itu mencair, ya dia kan jadi air ya. Jadi air, tapi nanti dia turun. Tapi bukan dalam air yang air beneran air ya, teman-teman ya. Teman-teman tahu gak kayak air yang mau menuju jadi es, tapi nggak secair itu. Ya emang blur ya, teman-teman ya, karena dia ini tadi hasil kropan gitu. Jadi pokoknya ada es yang mencair, dia membawa turun si partikel-partikel yang ada di sekitarnya. Itu yang disebut sebagai morena. Terus tanah los, kita coba cari gambarnya. Tanah los. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Nah, tanah los. Nah, tanah los sebenarnya, teman-teman, dia ini bisa ada di dekat pantai atau dekat gurun. Tapi, balik lagi, kalau misalnya pasirnya ini, teman-teman, dibawanya oleh angin, ya, oleh angin, dia ini disebut sebagai tanah los. Jadi, kalau misalnya, biar bisa dicoret, kita pindahin dulu. Nah, kalau misalnya di sekitar sini, teman-teman, nih ya, sekitar sini, nih ya, tanah yang bercampur sama rumput ini, teman-teman, ini yang disebut sebagai tanah los. Dia ini, itu kan sebenarnya nggak terjamah nih ya, sama si air lautnya. Nah, tapi kenapa bisa ada pasir di sini? Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara si pasir ini dibawa oleh angin, gitu. Dipindahin nih dari sini ke sini, gitu. Oleh apa? Oleh angin. Kalau bisa teman-teman ke pantai, itu kan tetap ada anginnya, ya kan teman-teman ya. Makanya itu bisa menghasilkan yang namanya tanah los, gitu. Sampai sini aman? Terkait tenaga yang mengendapkan hasil dari erosi. Kalau gumuk pasir itu aeolis ya, aeolis bukan Kak? Iya, betul. Betul sekali. Gumuk pasir di Indonesia adanya di mana? Di Jogja ya, teman-teman ya. Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Nanti kalau misalnya kepikiran pertanyaan, boleh banget ya teman-teman untuk ditanyain. Betul tadi, by the way, kayak es serut, betul banget. Tapi dia udah lebih cair dibandingin es, tapi nggak secair air gitu. Nah, tadi berdasarkan tenaganya kan. Sekarang kita lihat teman-teman, ketika si sedimentasi itu dibawa, dia ini ditaruhnya tuh di mana sih? Nah, kita sekarang lihat teman-teman, si sedimentasi berdasarkan tempat pengendapannya. Yang pertama, itu ada yang namanya fluvial. Kalau fluvial, adanya di sungai. Makanya kalau nanti teman-teman lagi ngejawab soal geografi dan ketemu kata fluvial, itu langsung teman-teman kaitin aja ya sama sungai. Karena udah pasti banget ya teman-teman, itu sungai. Makanya nanti kalau kita nanti belajar pedosfer, misalnya ada tanah aluvial, itu tanah apa? Tanah yang ada di dalam sungai, gitu. Terus ada yang marin. Marin ini laut, terus ada limnis. Limnis ini adanya di rawa atau danau. Terus kalau terrestris itu nama lain dari daratan gitu ya teman-teman ya. Sama glasial itu di es. Ini berdasarkan tempat-tempatnya aja sih, bisa diendapin di mana aja ya sebenarnya ya. Sungai, laut, danau, darat, sama es. Paling nama-namanya ini ya, kalau misalnya ada yang belum familiar, itu kayak perlu diinget-inget terus-terusan ya, teman-teman ya. Karena
Kalau misalnya kalian udah tahu nama-nama ini, akan ngebantu kalian banget ketika nanti ngejawab soal gitu. Karena apalagi di SIMAK UI ya teman-teman ya, itu suka pakai bahasa-bahasa aneh gitu. Jadi teman-teman penting banget dan akan sangat membantu teman-teman banget kalau teman-teman ingat nih sama istilah-istilahnya gitu. Aman sampai sini? Oke, aman ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir kita akan bahas terkait dengan mass wasting atau tanah longsor. Nah, semua pengangkutan massa tanah menuruni lereng karena adanya pengaruh gravitasi ya kan. Namanya juga gravitasi ya, berarti kan dari atas ke bawah gitu. Nah, penyebab dari mass wasting ini ada apa aja? Yang pertama, itu ada yang disebut dengan gravitasi gitu. Ketika suatu lereng sudah tidak kuat lagi menahan beban, maka gaya gravitasi akan mendorong batuan untuk turun dari lereng gitu ya teman-teman ya. Jadi gara-gara si tanahnya ini, ya si lerengnya ini udah nggak bisa lagi nih nahan misalnya perumahan yang ada di atasnya atau pohon-pohon yang ada di atasnya gitu ya. Nah lama-lama dia akan turun dari atas ke bawah gitu. Terus yang kedua, itu ada kemiringan lereng. Nah, sudut ideal atau kemiringan yang ideal, teman-teman, itu sebenarnya tuh cuman 25 sampai 40 derajat. Nah, tapi kadang-kadang tuh ada nih lereng yang melebihi itu gitu. Nah, ketika si lerengnya ini memiliki kemiringan yang lebih dibandingin batas normal ini, itu akan membuat si lerengnya ini terjadi tanah longsor gitu. Jadi kemiringan lereng ini teman-teman itu perlu diperhatikan. Jadi gampangnya nih, kalau misalnya lerengnya itu terjal atau hampir lurus gitu ya teman-teman ya, ini sangat berpotensi longsor. Tapi kalau misalnya lerengnya itu semakin landai, dia ini potensi longsornya kecil. Potensi longsornya itu kecil. Potensi longsornya itu dia kecil gitu. Terus yang ketiga ada erosi. Batuan yang terkikis lama-lama akan menuruni lereng. Sama aja sih ya teman-teman ya. Namanya kalau misalnya tererosi, dia akan berubah menjadi partikel yang lebih kecil-kecil. Dan itu akan turun ya pelan-pelan ke dalam bawahnya gitu. Terus yang keempat, itu ada gempa bumi. Namanya juga gempa ya kan teman-teman ya. Goyang nih. Makanya kalau misalnya teman-teman ingat di Cianjur kemarin, itu juga sempat terjadi nih si tanah longsornya ya kan. Makanya semakin banyak lagi teman-teman korban yang dihasilkan akibat dari gempa bumi ini gitu. Bayangin aja nih kalau misalnya ada lereng terus digoyangin, ambruk dia teman-teman. Apalagi kalau misalnya lerengnya tuh nggak kuat. Terus ada apa lagi? Ada peningkatan kadar air. Dapat disebabkan karena es atau salju yang mencair, air akan mendorong material yang ada di sekitarnya untuk meluncur ke bawah. Sama aja ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau lagi banjir nih misalnya, itu kan dalam jumlah yang besar ya si airnya ya. Itu dia akan turun teman-teman, membawa partikel-partikel yang ada di atasnya gitu. Sama kayak tsunami. Kalau tsunami kan juga gede ya teman-teman ya airnya ya. Itu dia juga makanya bisa menghanyutkan apa yang ada di lewatannya gitu. Sama yang terakhir itu ada manusia tentu aja. Manusia nanti berkaitan dengan apa? Deforestasi atau penggundulan hutan. Kenapa bisa terjadi longsor nih kalau misalnya hutannya tuh digundulin? Nah, akar-akar tanaman, teman-teman, apalagi kalau misalnya tumbuhannya itu gede ya, akarnya kan pasti juga ikutan gede ya. Nah, itu biasanya dia tuh akan mengikat si tanahnya gitu. Mengikat si tanah. Jadi tanahnya tuh nggak mudah untuk longsor. Nah, balik lagi nih, tanah itu bisa menyerap air. Akar juga butuh air, teman-teman. Nah, ketika ada tanaman di atas si tanah tersebut, kalau misal lagi terjadi hujan, nih atau gara-gara faktor atasnya, itu kan udah keserap ya sama si akar ya. Jadi si air itu nggak bisa nih menyebabkan barang-barang yang ada di atasnya itu turun ke bawah karena udah diserap sama si akarnya gitu. Jadi penting banget ya teman-teman ya.
untuk ada tanaman di dekat tanah yang memang terjal gitu. Karena untuk mengikat si komponen-komponen tanahnya. Sampai sini terkait dengan penyebab mass wasting, ada yang mau ditanyain dulu? Aman sampai sini? Sebenarnya longsor tuh nggak terlalu sering-sering banget sih. Ini nanti pasti teman-teman kalau misal ketemu soalnya masih bisa untuk analisis sendiri ya. Cuman ini kalau misalnya berdasarkan teorinya, itu ada 6 hal tadi ya yang udah kita pelajari. Oke, sampai sini masih aman ya, berarti ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget langsung ditanyain. Oke, kita coba ke latihan soal nih. Sedimen yang banyak terbentuk di daratan rendah sekitar aliran sungai adalah sedimen apa nih kira-kira? Ada. Nanti kita bahas soal di akhir-akhir ya. Ini sih sekarang sih udah mulai ke soal sih, teman-teman. Oke. Oke. Semuanya jawab yang apa? Semuanya jawab yang cacing ya, teman-teman ya. Kita coba lihat sedimen yang banyak terbentuk di daratan. Kata kuncinya adalah daratan rendah. Sehingga aliran sungai adalah, nah teman-teman lihat di sini, ada yang lebih penting. Nah, sungai gitu ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu bukan daratan rendah, teman-teman. Kenapa bukan daratan rendah, teman-teman? Karena sebenarnya kalau gini nih, bedanya sungai sama daratan rendah, sebenarnya sungai ini dia tuh kan kalau misalnya di materi geografi adanya di materi hidrosfer darat kan, teman-teman ya. Jadi sungai ini itu sebenarnya ada di darat juga. Jadi kalau misalnya selain darat, selain sungai, teman-teman, itu dia baru teman-teman masukin ke terestris gitu. Tapi kalau misalnya ada sungai, itu udah pasti kita prioritasin si sungainya gitu. Karena dia punya pembagian sendiri ya dibandingin fenomena darat lainnya. Makanya untuk soal kali ini, tepat banget jawaban teman-teman semua. Jawabannya adalah yang cacing atau fluvial. Aman sampai sini terkait soal ini? Kalau aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Aman ya? Nah, kita coba lanjut ke soal selanjutnya. Ini agak-agak kayak materi apa ya? Materi sebelumnya sih teman-teman ya, cuman boleh coba dijawab ya. Batuan beku seperti granit, diorit, dan gabbro memiliki kristal yang sempurna. Bentukan tersebut diakibatkan oleh proses pembentukannya. Ini rada-rada endogen sedikit, cuman nggak apa-apa. Coba dijawab, kira-kira jawabannya itu yang mana? Oke, pada jawab yang ayam. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau coba jawab atau punya jawaban yang berbeda? Oke, semua nih ya. Kita coba lihat ya teman-teman. Kira-kira jawabannya itu apa? Batuan beku. Nah, kalau ngomongin batuan beku, berarti kan kita lagi ngomongin magma yang membeku. Nah, magma yang membeku. Nah, terus teman-teman, kalau misalnya kita lagi dihadapin sama 3 jenis batuan ini, mungkin yang familiar sama kita tuh granit doang ya kan? Ya udah kita analisis dari granit aja teman-teman sebenarnya. Nah, granit ini apa teman-teman? Mahal. Mahal. Kenapa dia bisa mahal? Karena stoknya sedikit. Nah, stoknya tuh sedikit atau terbatas. Kenapa bisa sedikit? Nah, ini yang jadi jawabannya. Karena dia ini dibentuknya teman-teman di dapur magma. Dapur magma ada di mana? Di dalam gunungnya, ya kan? Di dalam gunungnya. Dan di dapur magma itu, teman-teman, panas banget. Makanya untuk sampai magmanya ini membeku, itu prosesnya panjang banget, teman-teman. Pembentukannya tuh lama. Makanya dia nih
jarang ya teman-teman ya untuk didapetin dibandingkan dengan batuan-batuan yang lainnya. Jadi sebenarnya jawaban teman-teman semua itu tepat banget, jawabannya adalah yang A. Karena pembentukan magmanya itu berlangsung lama, jadi jumlahnya terbatas. Karena jumlahnya terbatas, stoknya jadi mahal gitu. Aman sampai sini teman-teman terkait soal ini? Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, aman ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Fenomena yang tidak memungkinkan terbentuknya delta adalah, nah, kira-kira jawabannya itu apa? Oke. Udah banyak yang jawab. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau coba jawab? Oke, pada jawabannya yang D, terus ada yang bilang curam di hulu, delta ada di hilir. Nah, kira-kira benar apa enggak? Kita coba lihat ya teman-teman ya. Di sini yang dibahas adalah delta. Makanya kita perlu tahu teman-teman, kira-kira ciri-ciri dari delta tuh apa sih? Nah, ciri-ciri dari delta, yang pertama itu dia letaknya adanya di mana? Letaknya di hilir sungai. Atau disebutnya tuh sebagai muara sungai. Nah, jadi adanya di bawah-bawah, teman-teman. Terus karena di bawah-bawah, lerengnya itu apa? Lerengnya tuh curam. Curam, landai. Landai. Terus yang ketiga, batuannya itu apa? Batuannya tuh kecil-kecil. Kecil-kecil. Dan juga halus-halus. Terus ngomongin arus, arusnya gimana kalau di hilir? Arusnya itu ikutan kecil juga. Jadi kalau di delta itu dia serba kecil dan serba landai gitu ya. Nah, tinggal kita cek di opsinya. Mulai dari opsi yang A. Banyaknya material hasil sungai. Betul apa enggak, teman-teman? Betul ya, teman-teman ya. Karena kalau misalnya di hilir, itu dia akan semakin banyak sedimennya. Semakin banyak sedimen. Makanya teman-teman kalau misalnya lagi lihat di muara sungai gitu ya. Nah, di muara sungai itu teman-teman sebenarnya tanahnya tuh super subur. Makanya kadang di daerah muara sungai itu bisa dijadikan tempat pemukiman warga karena tanahnya itu sangat subur. Yang B, kecepatan aliran sungai yang tenang, ini juga tepat ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya di hilir itu arusnya kecil. Yang C, gradien. Gradien tuh ngomongin apa, teman-teman? Gradien tuh ngomongin kemiringan. Kemiringan. Nah, berarti kalau misalnya di geografi ya, bukan matematika ya, kemiringan lereng. Kemiringan lereng sungai yang kecil. Betul ya, teman-teman ya. Kalau kecil tuh sama kayak apa? Kayak landai. Yang D, nah yang D ngomongin kemiringan juga nih, tapi curam. Nah, ini betul banget tadi ada yang bilang ya. Curam itu bukan di hilir, tapi dia adanya di hulu. Makanya tepat banget jawabannya adalah yang D. Ini kalau yang E, tingginya curah hujan pada bagian hilir. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin curah hujan tuh sama aja sih, mau di hilir, mau di hulu, itu sama-sama. Karena nanti kalau misalnya kita udah bahas pembagian hujan, ada hujan apa aja, itu hujan bisa ada yang namanya hujan orografis ya, itu adanya di gunung, tapi juga ada nanti kita lihat hujan yang terjadinya tuh di daratan gitu. Jadi tepat banget jawaban teman-teman semua, jawabannya adanya di opsi yang D. Ada yang tanya, delta tuh tempat akhir dari sungai nggak sih, Kak? Betul banget. Kalau misalnya ada yang mau tahu delta tuh bentukannya kayak gimana, kayak kipas, teman-teman ya. Kayak kipas gitu deh bentukannya. Kayak jari pokoknya lah ya. Dia itu tepat banget
muara sungai. Jadi paling ujungnya dari si sungai gitu ya. Isinya apa? Isinya tuh pengendapan-pengendapan atau sedimentasi gitu. Tapi ada beberapa delta yang tergabung dengan sungai, dengan laut gitu. Aman sampai sini terkait soal ini? Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Nanti kalau misalnya ada yang kepikiran pertanyaan, boleh banget ditanya. Nah, di sini bentang alam Penplane memiliki karakteristik apa nih kira-kira jawabannya? Oke, ada beberapa yang jawab yang C. Kenapa jawabannya yang C tuh? Kenapa nggak opsi yang lainnya? Kita tunggu teman-teman yang lain 1 menit lagi kali ya. Sampai 5.46. Nanti kita bahas teman-teman. Kira-kira jawabannya tuh yang mana sih? Oke, kita coba bahas kali ya teman-teman ya. Mungkin ini rada sulit gara-gara dia ini ada nama yang enggak familiar nih sama kita. Nah, kita coba lihat ya teman-teman ya. Ini aku kasih tahu dulu konsepnya. Jadi ada yang namanya bukit. Teman-teman perlu ingat bukit enggak sama gunung. Nah, jadi di sini ada bukit teman-teman. Nah, kalau nanti kita belajar materi pedosfer, teman-teman akan tahu nih, kalau di bagian atas dari tanah, ya, bagian atas tanah, kita tulis deh biar gak lupa ya. Bagian atas tanah, itu adalah bagian yang paling subur. Paling subur. Jadi, bagian atas nih paling subur, kalau misalnya semakin ke bawah, itu dia berarti semakin apa? Semakin tidak subur. Nah, Penplane itu bentuknya kayak gimana? Penplane tuh bentuknya kayak gini, teman-teman. Salah. Kayak gini. Nah, kayak gini bentuknya, teman-teman, si Penplane. Nah, hubungannya sama bukit apa? Jadi, teman-teman, Penplane ini sebenarnya dulunya itu adalah bukit. Tapi, teman-teman, dia ini kena erosi nih di bagian atasnya. Makanya atasnya jadi lurus ya kan, teman-teman? Karena dia ini terkena erosi, jadi buntung lah ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, balik lagi ke pengertian tadi, bagian atas itu adalah bagian tanah yang paling subur. Nah, kalau bagian paling suburnya itu hilang, teman-teman, ya, atasnya tuh hilang nih di sini. Nah, atasnya hilang. Berarti apa? Berarti bagian suburnya itu ikutan hilang juga. Nah, jadi tinggal kita cari teman-teman di jawabannya ya. Gara-gara dia ini atasnya itu hilang, makanya tepat banget jawabannya adalah yang C. Daerah yang tingkat kesuburannya itu rendah. Kenapa rendah? Balik lagi ya teman-teman ya. Karena bagian top soil-nya atau bagian yang sangat suburnya ini, itu dia kena yang namanya erosi. Gitu. Jadi ini bukit. Sampai sini, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor ini? Ada yang masih bingung nggak? Aman sampai sini? Oke, aman ya teman-teman ya? Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ke soal selanjutnya. Berdasarkan tempat diendapkannya konglomerat merupakan batuan sedimen apa nih kira-kira?
Kita tunggu sampai 5.50 deh. Oke, di sini pada jawab yang cacing. Oke, cacing semua nih. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya tuh yang mana? Mungkin ini agak susah karena konglomerat itu batuan yang ada di mana, itu bentuknya kayak gimana, ya kan? Nah, jawabannya tepat banget, jawaban teman-teman semua, fluvial. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya di fluvial ini, nanti kita bagi jadi dua nih. Selain yang ada di soal, si konglomerat, ada juga nama batuannya tuh breksi, satu lagi, kalau misalnya di fluvial. Nah, walaupun namanya konglomerat ya, orang kaya, tapi nggak sekaya itu atau nggak semahal itu, teman-teman. Karena sebenarnya batuan yang ada di dalam sungai itu biasanya cenderung murah dan banyak kan jumlahnya. Biasanya juga dijadikan sebagai bahan bangunan gitu keduanya. Cuman yang membedakan antara breksi sama konglomeratnya apa? Kalau breksi itu dia adanya di hulu sungai. Hulu sungai. Jadi adanya di bagian atas-atas sungai. Kalau konglomerat, teman-teman, itu adanya di hilir sungai. Jadi adanya di bawah-bawah sungai. Cirinya gimana? Kalau breksi ini, dia itu bentuknya tuh gede-gede. Jadi masih dalam batuan yang gede-gede. Terus dia ini tajam dan lancip. Nah, tajam dan lancip. Kebalikannya kalau konglomerat, dia adanya di bawah-bawah, teman-teman. Jadi bentuknya tuh kecil-kecil. Kalau teman-teman pernah lihat itu nggak? Apa namanya? Batuan yang dipakai untuk bangun rumah, itu kan kecil-kecil ya. Itu dari konglomerat sebenarnya. Dia ini kecil-kecil dan lebih halus-halus gitu. Jadi sebenarnya keduanya ini antara breksi sama konglomerat itu adanya di di sungai, atau tadi namanya adalah fluvial gitu. Sampai sini aman terkait soal ini? Oke, ada yang tanya di sini, kalau limnis tuh kayak gimana? Kalau limnis sebenarnya tempat pengendapannya di rawa atau danau sih, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di danau biasanya nggak ada batu ya, teman-teman ya. Tapi biasanya adanya apa? Adanya lumpur-lumpur gitu. Biasanya lumpur ya kalau di rawa atau danau. Jadi nggak ada batuan ya sebenarnya. Aman sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya sejauh ini ya. Nanti kalau kepikiran pertanyaan, boleh tulis aja di kolom chat. Kita coba lanjut dulu nih ke soal selanjutnya. Pelapukan batuan yang sering dijumpai di daerah tropis adalah pelapukan mekanis atau mekanik atau fisika. Sebab di daerah tropis sering dilanda hujan dan tingkat kelembapannya tinggi. Kira-kira jawaban yang tepat itu apa? Oke, ada yang jawab salah betul atau D. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau coba jawab juga. Kira-kira dia ini apa? Ini materi pelapukan ya tadi ya. Oke. Oke, kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Mulai dari pernyataan satu. Pelapukan batuan yang sering dijumpai di daerah tropis. Nih, daerah tropis tuh cirinya apa teman-teman? Daerah tropis ini cirinya adalah memiliki curah hujan yang tinggi. Dia juga punya suhu yang tinggi. Makanya kalau misalnya ada dua hal ini, teman-teman, sama satu lagi sebenarnya ya, dia itu punya wilayah
laut yang luas. Nah, kalau misalnya udah ada 3 ciri ini, teman-teman, dia ini udah fix banget masuknya ke pelapukan apa? Pelapukan kimiawi. Kimiawi. Makanya di sini salah ya, teman-teman ya. Bukan mekanik, harusnya adalah kimiawi. Jadi, opsi atasnya itu salah. Yang bawahnya, di daerah tropis, sering dilanda hujan. Dan tingkat kelembapannya tinggi. Nah, lembab, teman-teman. Lembab ini terjadi gara-gara apa sih? Gara-gara sebenarnya air X suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi. Jadi nanti muncul yang namanya evaporasi atau penguapan. Evaporasi. Nah, ini yang bikin lembab sebenarnya. Karena kan air, kalau misalnya di bawah naik, itu suasananya itu akan terasa lembab gitu, teman-teman. Jadi bawahnya ini benar. Jadi kalau misalnya atas salah, bawah benar, jawabannya adalah yang domba. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Sebenarnya kalau biologis itu bisa terjadi di semua iklim sih, teman-teman. Gitu. Kalau tropis itu khusus yang kimiawi aja. Aman sampai sini? Aman ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada yang kepikiran pertanyaan, boleh banget. Kita coba lanjut. Ya, oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lahan di lereng gunung api yang masih aktif biasanya jarang menjadi lahan kritis. Material pembentuk tanah pada lereng-lereng gunung api merupakan batuan yang kaya akan mineral. Jawabannya kira-kira yang mana? Oke, pada jawab A, betul-betul. Ada lagi yang mau coba jawab juga, nggak perlu takut salah ya teman-teman ya. Kalau mau coba jawab, coba aja. Oke, yang A semua nih ya, jawabannya ya. Oke, A lagi. Kita coba lihat teman-teman, kira-kira untuk soal ini jawabannya tuh yang mana? Lahan di lereng gunung api yang masih aktif biasanya jarang menjadi lahan kritis. Benar apa salah, teman-teman? Betul. Kenapa? Nah, kalau misalnya dibahas di soal ini kan lereng gunung ya, teman-teman ya. Nah, lereng gunung itu dia tuh adalah tempat yang paling subur. Kenapa subur? Karena dia ini mengandung mineral. Mengandung mineral. Makanya lereng-lereng gunung itu banyak yang dipakai untuk pertanian ataupun perkebunan. Nah, pertanian atau perkebunan. Jadi opsi satunya itu tepat. Bawahnya, sebab material pembentuk tanah pada lereng-lereng gunung api merupakan batuan yang kaya akan mineral. Nah, ini betul banget ya, teman-teman ya. Makanya kalau atas benar, bawah benar, jawabannya yang mana? Yang A. Gitu. Sampai sini, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang soal ini? Ada yang masih bingung nggak? Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Kita coba lanjut ke soal selanjutnya. Penyebaran sinkol di kawasan Kars disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan. Sebab penggunaan air tanah yang berlebihan di daerah Kars dapat menimbulkan amblesan permukaan tanah. Kira-kira jawabannya itu yang mana?
Oke, kita tunggu dulu teman-teman yang lain buat jawab. Oke, udah lumayan banyak yang jawab. Ada jawab yang A, teman-teman yang lain ada yang punya jawaban lain mungkin? Oke, gak ada lagi nih ya yang mau coba jawab ya, teman-teman ya. Kita coba. Oke, berarti ada dua pilihan jawaban. Ada yang A semua, sama ada yang salah semua ya, teman-teman ya. Kita coba lihat soal kali ini. Penyebaran sinkhole. Sinkhole itu apa sih? Sinkhole itu, teman-teman, itu adalah lubang. Lubang di dalam tanah. Ya, lubang di dalam tanah. Nah, nama lain dari sinkhole ini adalah dolina. Nah, nama lainnya dolina. Tapi, kalau misalnya kita lagi ngomongin lubang di dalam tanah, itu ternyata punya beberapa ukuran, teman-teman. Jadi, kalau misalnya ukurannya itu kecil, ya standarnya, itu dinamakan sebagai dolina atau sinkhole. Terus, kalau misalnya agak lebih gede sedikit, nih, agak lebih gede sedikit, itu dia dinamakan sebagai uvala. Nah, paling gedenya, nih kalau misalnya gede banget ya lubangnya, itu namanya nanti adalah polyp. Nah, terus kita coba baca lagi, adanya di kawasan Kars. Kars itu apa? Kars itu adalah daerah kapur. Benar gak, teman-teman? Ini adalah tepat banget kalau di kawasan Kars. Ya, di kawasan Karsnya benar. Dolina, terus ada uvala polyp, itu tepat banget adanya di daerah Kars, ya kan? Tapi disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan. Nah, penyebabnya ini, teman-teman, yang sebenarnya salah. Balik lagi sebenarnya ke ciri dari si Kars ini. Kars itu, teman-teman, dia tuh tidak menyerap air. Ya, tidak menyerap air. Nah, jadi kalau misalnya ini ada tanah nih, teman-teman, di atasnya itu ada air, dia tuh airnya nggak mengalir ke dalamnya sini ya, teman-teman ya. Makanya nanti akan diterusin terus-terusan, teman-teman, ke bagian bawahnya, gitu. Nah, makanya nanti kalau misalnya di daerah Kars, itu teman-teman akan menemukan sungai, tapi sungainya di mana? Sungainya itu di bawah tanah. Gitu. Benar, sungai yang ada di bawah tanah. Gitu. Jadi, dia nih bolong gini gara-gara penggunaan air tanah yang berlebihan? Enggak ya, teman-teman. Sebenarnya gara-gara emang kenampakan alam dan ciri dari si kawasan Kars ini aja. Makanya dia ini salah. Kita lihat sebabnya. Penggunaan air yang berlebihan di daerah Kars dapat menimbulkan amblesan permukaan tanah. Ini sebenarnya sama aja ya, teman-teman ya. Kayak yang atasnya, ini tuh salah gitu. Jadi kalau salah-salah, jawabannya adalah yang E. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Jadi ini prosesnya itu alami ya, teman-teman ya. Alami. Gara-gara apa alaminya? Gara-gara ya kawasannya. Kawasannya itu adalah di kawasan Kars. Kalau di Indonesia adanya di mana? Di Indonesia tuh adanya di wilayah Nusa Tenggara. Betul, di Jogja juga ada, tapi nggak seluruh Jogja ya, teman-teman ya. Lebih banyak, mayoritas banget nih di Nusa Tenggara. Itu hampir seluruh wilayah. Di Jogja juga ada, betul banget. Bukan nggak berkaitan sama air sih, si Kars ini. Dia ini lebih ke nggak bisa menyerap air. Jadi kalau misal teman-teman pernah lihat batu apung, itu pikirin aja Kars tuh kayak gitu. Jadi ketika ada air yang kena si Kars ini, dia tuh nggak menyerap, tapi dia turun terus gitu. Jadi berhubungan dengan air, tetap berhubungan sama air, cuman kalau Kars itu teman-teman ingat aja, airnya tuh nggak ada di atas daratan, tapi di bawah tanah gitu. Jadi tetap berkaitan sama air sih kurang lebihnya ya teman-teman. Karena kan di wilayah Nusa Tenggara, walaupun curah hujannya itu rendah, tapi dia tetap terjadi hujan ya kan teman-teman.
walaupun nggak sederas di Indonesia. Gitu. Aman? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, ternyata soalnya juga udah habis. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang materi keseluruhan, sambil aku mau buka drive-nya dulu. Aku send link-nya lagi kali ya. Siapa tahu ada yang belum punya link-nya. Dapatkan link. Nah, ini boleh dicek di sini ya nanti teman-teman. Nanti langsung aku upload di situ beserta ada file-file kemarin juga gitu ya. Jadi udah terkumpul jadi satu drive yang sama gitu. Aman sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Nanti jangan lupa review lagi materinya, dibaca dan dipahami baik-baik setiap perbedaannya. Nanti teman-teman wajib latihan soal lagi supaya makin mantap terkait materi tenaga eksogen. Sama jangan lupa review juga ya tenaga endogen, karena litosfer ini benar-benar mantep deh kalau misalnya teman-teman udah paham materi ini. Itu lumayan banget teman-teman, pasti ada aja keluar di soal SIMAK UI atau mandiri lainnya. Oke nih teman-teman, kalau misalnya belum ada yang mau tanya, mungkin kita akhirin dulu kali ya kelas hari ini. Nanti boleh dicek seperti biasa ya. Materinya itu di Drive. Thank you teman-teman yang udah join kelas hari ini. Pokoknya semangat terus ya. Semangat-semangat guys. Sama-sama, makasih juga.